Shalom adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah adik-adik, kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Karangdowo. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, siapkan dulu yuk Alkitab dan persembahannya. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, bahwa kami saat ini Tuhan boleh bersekolah minggu. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyertai kami dalam kami sekolah minggu, hindarkan dari segala rintangan dan godaan. Ya Bapa, kami mau menyerahkan sekolah minggu ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Dan ampuni di setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Allah Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana nih kabarnya? Kak Elsa, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa dong Kak Wika. Luar biasa kenapa tuh Kak? Karena di dalam hidup kita itu memiliki Tuhan yang luar biasa loh Kak Wikan. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat kita. Dan Tuhan pernah berjanji kepada kita, Ia akan mengangkat kita semua. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita menaikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, puji memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya nih adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya diwadahi ke amplop, nanti dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing ya. Nah, sebelum persembahan, mari kita memujikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
saatnya kita doa untuk persembahan dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa, kakak hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami di setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau menghaturkan persembahan kami sedikit dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya Engkau berkati juga persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat menjadikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkati mereka, berikan roh hikmat, tanggung jawab, sehingga yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau menaikkan doa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan dulu yuk Alkitabnya, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Salam Shalom adik-adik, sehat semua ya? Semangat? Iya, semangat. Oke, adik-adik sudah mandi ya? Jangan lupa mandi. Lalu kemudian yang rapi ya, kita beribadah, tetap beribadah. Nah, kita akan bersama-sama belajar firman Allah. Kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Ya, yuk mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami, terima kasih. Kami berkumpul di rumah, kami beribadah bersama, bersekolah minggu. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami sabda, berikanlah kami firman yang menguatkan kami, yang menuntun kami,
dan juga yang menyemangati hidup kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, oke. Kitabnya sudah siap? Alkitabnya dibuka atau HP-nya? Ya, boleh. Alkitab, HP, boleh. Dibuka ya, dibuka di 1 Raja-Raja. Raja-Raja itu perjanjian lama apa baru? Lama. Perjanjian lama. 1 Raja-Raja ya, dibuka pasalnya yang ke-18. Ya, pasalnya yang ke-18, ayatnya ayat 20 sampai 39. Sudah siap? Jika sudah siap, mari kita baca bersama-sama. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut. Katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Ya, demikian tadi ya, 1 Raja-Raja
pasal 18 ayat 20 sampai dengan 39. Tuhan memberkati kita semua yang telah membacanya, menghayatinya, dan menghidupinya di kehidupan kita. Adik-adik, minggu ini, di ibadah ini, kita diajak untuk memiliki harapan. Dan harapan kita itu ditujukan kepada Tuhan Allah. Allah yang hidup. Nah, siapa pagi ini tadi? Pagi-pagi itu bangun tidur, terus langsung teriak atau bilang ke ibu atau ke ayah, HP kundi, Bu, remote TV nendi, Bu, aku tak dolan tititan. Kira-kira yang bangun pagi terus begitu. Nah, ayo, pagi-pagi kalau bangun harusnya bagaimana? Nah, mari kita biasakan ketika bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, berdoa. Bagaimana kalau berdoa? Lipat tangan kan? Lalu kemudian pejam mata. Nah, tadi pas berdoa tadi, siapa yang lipat tangan pejam mata? Dan siapa yang tidak? Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Siapa? Atau tengok ke sana, siapa? Loh, siapa? Loh, boleh enggak kalau pas berdoa seperti itu? Karena apa? Kita terganggu. Karena tadi kan, kalau kita enggak pejamkan mata, kita akan terganggu. Hidup kita sering tidak diganggu oleh banyak hal. Nah, saat ini kan kita masih pandemi ya. Apalagi ini masih ada dalam PPKM darurat, pembatasan ya kan kegiatan masyarakat. Nah, lalu kemudian ketika adik-adik belajar, adik-adik kan belajar secara daring online, pakai HP. HP-nya dipakai untuk belajar kan? Nah, pas belajar, pas buka, lalu kemudian kira-kira biasanya ada godaan enggak? Ada ya. Godaannya apa? Lihat YouTube yang lain. Betul nggak? Atau lihat file-file yang lain. Sehingga akhirnya kemudian pas diterangin bu guru yang sudah berupaya belajar melalui online, memandu tugas-tugas kita, akhirnya kita terlewatkan karena tadi terganggu. Nah, ada banyak godaan, gangguan di hidup kita yang membuat kita tadi pagi-pagi bangun tidur tidak bersyukur terlebih dahulu, tapi segera malah cari HP, cari remote TV, atau segera keluarin sepeda untuk sepedaan. Nah, mulai biasakan. Biasakan bangun tidur, berdoa, bersyukur. Begitu pula ketika pas belajar, pas saat ini kita ibadah bersama, buka HP untuk apa? Untuk buka YouTube. YouTube apa? YouTube ibadah sekolah minggu. Buka dulu sampai selesai. Baru setelah selesai, kemudian boleh kita minta izin Bapak Ibu untuk membuka YouTube yang lain. Boleh. Ya. Nah, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-39 itu menceritakan tentang Raja Ahab, penduduk waktu itu, lalu kemudian dengan Nabi Elia. Kalau dibaca di ayat pertama, diceritakan di situ sudah 3 tahun penduduk di situ itu kekeringan. Hujan tidak turun. Nah, bisa kita bayangkan toh, 3 tahun nggak ada hujan loh. Apa yang terjadi? Sulit cari air. Bapak ibu kita yang bertani juga akan sulit untuk menanam. Itu kondisi yang terjadi. Lalu kemudian diingatkanlah. Ketika diingatkan, Raja Ahab marah. Malah menyalahkan Nabi Elia. Akhirnya atas perintah Tuhan, Nabi Elia diperintahkan
untuk berkata kepada Raja Ahab, ya kan? Ya, wis nek ngono, ya ayo kumpulke. Sopo sing dipercaya sama Raja Ahab. Raja Ahab punya orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, disuruh untuk datang ke Gunung Karmel dan dikumpulkan di situ. Ya kan, kalau kita baca itu ya di ayat yang sebelumnya, ya kan, di ayat 18, 19 itu kita tahu jumlah yang dikumpulkan itu. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ada 400-an, ya, semua disuruh dikumpulkan di Gunung Karmel. Lalu di gunung itu apa yang terjadi? Nabi Elia memerintahkan untuk dipotong 2 lembu, ya, 2 sapi untuk dikorbankan. Diberi kesempatan kepada Baal-Baal ini tadi, kepada orang-orang dekatnya, orang-orang hebatnya raja. Sama, dikasih 1 sapi untuk mereka, 1 sapi untuk Nabi Elia. Kesempatan yang pertama diberikan kepada mereka. Kasih di tempat begitu, ya, perapian tungku, kayunya sudah ditata sedemikian rupa, tetapi tidak boleh bikin api. Mereka disuruh berdoa, meminta Baal-Baalnya itu tadi, yang mereka sembah, yang mereka yakini, untuk menghidupkan, untuk menurunkan api yang menyambar kayu-kayu itu yang kemudian membakar sapi itu. Apa yang terjadi? Mereka sudah berdoa demikian hebatnya, sampai begitu lamanya, bahkan mereka sampai melukai tubuhnya, sampai darah keluar dari tubuhnya sebagai bentuk mereka menyakiti untuk keseriusan mereka agar segera Baal-Baal mereka ini, yang mereka sembah ini, mengirimkan api, dan ternyata tidak ada api. Lalu akhirnya kemudian Nabi Elia, giliran Nabi Elia, ditata 12 batu di tungku itu, kayu-kayu ditata. Tidak hanya itu, Nabi Elia minta diguyur air 4 buyung. Jika di total itu ada 12 buyung. Jumlah air itu berarti kalau per buyung, per jun begitu, atau per ember begitu, isinya 39,5 liter. Nah, kalau kali 12, jadi sekitar 474-an ya, liter. Bayangkan air 400-an lebih liter itu dituangkan. Bisa kita bayangkan toh, api kan nggak mungkin dengan air. Kita bisa bayangkan sulitnya api ini akan menyambar kayu ini dan kemudian dapat membakar sapinya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kemudian Nabi Elia berdoa dan turunlah ada api yang menyambar. Padahal sudah tergenangi air, kayu itu bisa terbakar. Dan batu-batu itu pun juga akhirnya kemudian sapinya terbakar. Nah, di sini kemudian Nabi Elia mengajak kepada bangsa Israel waktu itu untuk mereka mulai betul-betul mempercayai Allah yang hidup, bukan Allah yang tadi, Baal-Baal tadi yang sudah dipanggil dan ternyata tidak bisa membakar korban itu. Nah, ini yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, ini tujuannya. Nabi Elia mengajak bangsa Israel untuk tidak tergoda lagi menyembah Baal-Baal. Sama dengan kita tadi. Ketika buka HP, tidak tergoda lagi untuk buka YouTube yang lain sebelum ibadah selesai. Sama juga ketika kita berdoa,
pejamkan mata sampai selesai, amin. Jangan tergoda untuk buka mata, lalu tengok kanan, tengok kiri, lihat atas, lihat bawah, malah kemudian ngusilin temennya. Nah, nggak baik toh kira-kira itu. Nah, di PPKM saat ini juga begitu. Ketika belajar, waktunya belajar, berhenti dulu. Buka YouTube-nya, mainan yang lain, berhenti dulu. Buka khusus untuk pelajaran. Sampai selesai. Ini yang namanya fokus. Ya, Nabi Elia mengajak fokus. Fokus kepada siapa? Fokus kepada Allah, Allah yang hidup. Jadi punya harapan, diletakkan harapannya kepada Allah yang hidup. Nah, mari adik-adik, sekarang kita belajar membiasakan diri, bangun tidur, berdoa, bersyukur kepada Allah. Fokusnya itu. Ya, lalu kemudian setelah itu, yang sekolah, fokus, bukanya HP untuk belajar. Fokus itu dulu, begitu loh. Ya, sekarang fokus kita di PPKM ini jangan bermain-main jauh-jauh di rumah, ya. Kita fokus, jangan tergoda untuk ke sana kemari, jangan tergoda dulu, nanti dulu. Ya, itu yang diharapkan oleh Nabi Elia kepada bangsa Israel saat itu. Fokuslah, berharaplah kepada Allah, Allah kita yang hidup. Siapa Allah kita? Tuhan Yesus yang hidup, yang telah menyelamatkan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang adik-adik dapat ayat ini. Ayat super ya. Dari 1 Timotius 4 ayat 10b. 1 Timotius 4 ayat 10b. Ya, oke. Baca bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Nah, itu ayat supernya. Menaruh pengharapan pada Allah yang hidup. Fokus kepada Allah. Dan saat ini dalam pandemi, fokus dengan kehidupan kita. Jangan lupa, apa ini? Cuci tangan, sering-sering mungkin dengan sabun, pakai masker, dimanapun kita berada. Ya, mainnya jangan jauh-jauh. Ini bukan libur, bukan. Kita ada di rumah, ya. Tetap kita berhati-hati. Oke? Tuhan memberkati kita ya. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami mau terus bersyukur. Kami mau biasakan untuk bersyukur. Kami mau awali hidup ini dengan bersyukur. Dan kami juga mau jalani hidup ini dengan bersyukur. Karena Tuhan Allah telah dan senantiasa menganugerahkan berkat di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami senantiasa memohon agar kami yakin bahwa kami telah mendapatkan Roh Kudus yang menguatkan kami, yang menuntun kami, yang membuat kami mampu untuk fokus menjalani hidup ini. Kami berterima kasih Tuhan memberkati kami, memberkati kakak-kakak sekolah minggu, bapak ibu guru, majelis gereja, dan juga orang tua kami, sehingga di masa ini pun kami tetap bisa beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan para orang tua kami, bapak kami, ibu kami, yang bekerja, yang memelihara kami, mendidik kami, mengasihi kami. Kami mohon berkat kemurahan Tuhan. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Kiranya kami juga punya kedisiplinan, kesediaan di masa pandemi ini untuk kami mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga untuk mengurangi kegiatan kami dan juga menjaga jarak kami. Tuhan berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, dan juga seluruh pemerintahan yang ada, bahkan sampai Bapak RT di mana kami berada, terkhusus pada saat ini Kota Klaten yang kami lihat sendiri, kami rasakan sendiri, kami alami sendiri pandemi COVID yang terus
belum bisa untuk kami redakan, kami memohon kemurahan Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan juga mampukan kami mendukung apa yang diupayakan oleh pemerintah melalui PPKM ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati pemberian vaksin untuk anak-anak juga, kiranya menjadi berkat bagi kami. Yang sakit ya Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Teman-teman kami satu persatu, kiranya tetap senantiasa untuk dapat bersyukur, bersukacita, berbahagia, karena Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang telah memberikan karunia kehidupan kepada kami semua. Allah yang telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, inilah doa syafaat kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.